Pemirsa Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur punya cara tersendiri dalam membina masyarakat di wilayahnya, yaitu dengan literasi. Lewat cara ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dan memperluas sudut pandang masyarakat. Pemandangan cantik dengan gambar serta tulisan yang menginspirasi terlihat saat melintas di Jalan Bunga RW 9 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Sepanjang 200 meter, mural menarik berisi pesan edukasi terpampang rapi pada tembok setinggi 3 meter. Wilayah ini dikenal dengan sebutan Kampung Literasi RW 9 Kelurahan Palmeriam. Diinisiasi oleh pihak Kelurahan Palmeriam yang berkolaborasi bersama Balai Pustaka, komunitas Balai Buku, dan tokoh masyarakat sekitar. Sebelumnya kampung ini terlihat kumuh dengan berbagai praktik-praktik liar yang terjadi di dalamnya. Untuk itu, selain memperindah dengan mural, pojok baca juga disediakan untuk dapat digunakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak, dalam mengisi waktu dengan kegiatan literasi, seperti membaca, mendengarkan dongeng, hingga bermain permainan edukasi. Ya, untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Herdayanti, Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Palmeriam. Kita langsung sapa narasumber kita. Halo, selamat siang Bu Herda. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Andrew. Baik, tadi Alhamdulillah. ya, kita langsung saja berdiskusi mengenai kampung yang sangat cantik, kampung di Kelurahan Palmeriam ya. Kalau kita lihat tadi di tayangan yang sebelumnya kumuh, sekarang menjadi cantik sekali, indah sekali, ada banyak mural, bahkan ada pojok baca juga untuk anak-anak membaca di sana. Nah, boleh diceritakan Bu Herda seperti apa sebetulnya ide awal membangun kampung yang cantik ini? Karena kan sebelumnya tadi di tayangan diceritakan bahwa kampungnya kumuh dan tidak ramah ya untuk anak. Ya, Mas Andrew. Berawal dari pertemuan saya dengan komunitas Balai Buku Jakarta, sekelompok anak muda yang concern menggiatkan minat baca di sudut-sudut kota Jakarta. Anak muda ini memiliki keprihatinan terhadap minimnya minat baca di masyarakat, khususnya anak-anak. Saat ini anak-anak lebih intens memegang gadget daripada buku. Padahal buku lebih memiliki nilai edukasi. Sementara gadget walau tidak dipungkiri memiliki nilai positif, namun memiliki jika terpapar berlebihan akan berisiko berdampak negatif. Untuk mencegah anak-anak menggunakan gadget itu bukan solusi, karena gadget merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan. Gerakan budaya literasi yang digiatkan oleh Balai Buku Jakarta ini menurut kami merupakan hal yang urgent diterapkan di kampung di RW 9 Kelurahan Palmeriam, mengingat kondisi masyarakat di kawasan yang kumuh, padat penduduk, dan memiliki permasalahan sosial yang mewarnai kehidupan masyarakatnya. Keinginan untuk membangun Balai Buku pojok baca ini disambut oleh tim Balai Buku dengan antusias. Nah, akhirnya ide ini berkembang menjadi kampung literasi yang menselaraskan dengan kota Jakarta yang dinobatkan sebagai kota literasi. Oke, baik. Jadi berawal dari keinginan mengubah masa depan warganya ya. Seperti salah satunya adalah dengan mengurangi adiksi gadget atau gawai yang sering dipegang anak-anak, kemudian dialihkan dengan membaca buku di pojok baca. Namun sebelum ke sana, Bu Herda, saya ingin mengetahui juga sebetulnya bagaimana sebelumnya kondisi ekonomi dan juga sosial warga di sana sehingga dikatakan kawasan tersebut kumuh dan tidak ramah untuk anak. Ya memang kawasan RW 9 ini dengan kondisi yang padat penduduk dan berlokasi di ujung sebelah selatan wilayah Palmeriam, itu berbatasan langsung dengan rel kereta api dan jalan raya Matraman. Jadi kawasan itu seperti akses tertutup dengan masyarakat luar. Jadi mereka seperti agak
kurang interaksi dengan masyarakat luar. Nah, sementara kawasan rel kereta biasanya itu adalah kawasan yang lepas dari kendali masyarakat ya, karena itu bukan wilayah perkampungan. Jadi apapun yang terjadi di sana itu biasanya masyarakat tidak bisa mengontrol. Oke, jadi memang ada banyak aktivitas yang tidak bisa dipantau oleh pemerintah setempat ya. Maka dari itu ada kemungkinan ada aktivitas negatif juga yang dilakukan di sana. Sehingga diperlukan untuk konsep baru untuk mengubah kampung Palmeriam ini menjadi ramah terhadap anak dan juga indah ya dan menjadi cantik saat ini. Baik, kita bergeser sedikit ke fasilitas-fasilitas yang ada di kampung ini. Karena tadi kita lihat sangat indah sekali, sudah banyak sekali mural di sana. Apa saja selain pojok baca yang tersedia di kampung yang lebih cantik ini? Ya, di sana kita sudah membuka PAUD, TPA, dan ada mural yang menarik perhatian semua masyarakat di sekitar situ. Mereka sangat terkesan dengan suasana warna-warni mural, dan ini menambah keceriaan dari lingkungan sekitar, terutama anak-anak bermain dengan ceria di kawasan mural. Oke, jadi suasana baru ya, sehingga juga bisa membuat anak-anak lebih aman dan nyaman saat bermain di sana. Nah, membahas mengenai dunia anak-anak ini kan luar biasa ya. Kalau kita menanamkan sesuatu yang positif, tentunya nanti akan berbuah positif juga kepada anak tersebut. Ada pojok baca yang ditujukan untuk anak-anak agar mereka bisa membaca dan bermain secara aman dan nyaman di sana. Ini seperti apa konsep pojok bacanya? Apakah seperti perpustakaan atau ada kelas belajar mengajarnya juga di dalam? Ya, pojok baca ini dibuat semenarik mungkin, eye-catching, dan dibuat senyaman mungkin supaya anak-anak betah di dalamnya. Bisa untuk berkegiatan membaca atau bermain dengan mainan edukasi yang tersedia. Juga jika mereka mau belajar mungkin untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah juga mereka bisa lakukan di situ. Oke, jadi selain memberikan fasilitas buku-buku bacaan, ada ruang seperti kelas belajar juga ya. Jadi anak-anak yang membawa PR-nya dari sekolah bisa mengerjakannya di sana. Dan ada yang menarik tadi yang sempat Bu Herda katakan juga bahwa pojok bacaan ini juga bisa mengalihkan dunia anak yang sebelumnya sangat adiksi dengan gawai atau handphone mereka. Mereka sekarang lebih suka membaca dan berinteraksi satu dengan yang lain di pojok baca ini. Kita akan bahas lagi mengenai perpustakaan ini lebih dalam Bu Herda, namun usai jeda ya Bu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Ibu Herda Yenti, Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Palmeriam. Bu Herda, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Bu. Ibu sempat mengatakan bahwa ada anak-anak di sana yang adiksi dengan handphone atau gawai mereka, karena kita tahu juga selama pandemi anak-anak memang harus menggunakan handphone untuk belajar mengajar dan tentu juga membuat anak-anak menjadi adiksi atau ketergantungan dengan handphone atau gawai mereka. Nah, tadi Ibu sempat membahas bahwa ini ada pojok baca yang bisa mengurangi adiksi anak-anak dengan gawai mereka, dengan bacaan-bacaan yang ada di pojok baca yang dibuat oleh teman-teman di Kelurahan Palmeriam. Seperti apa Bu pendekatannya agar anak-anak bisa beralih dari handphone mereka ke buku-buku bacaan? Karena kan ini prosesnya tentu tidak mudah. Ya. Baik. Sebenarnya tidak sulit mengajak anak-anak karena kalau sebelumnya mereka asik dengan gadget, karena tidak ada pilihan yang mungkin menurut mereka menarik. Semenjak adanya pojok baca ini, mereka melihat ada keasikan tersendiri untuk hadir di pojok baca. Buku-buku yang dipajang di situ kan dengan gambar-gambar menarik, membuat suasana juga membuat rasa ingin tahu mereka juga
meningkat, apalagi juga didukung dengan ruangan yang penuh gambar mural. Ini selalu menjadi pusat perhatian anak-anak jika tempat itu dibuka. Jadi membuat ruangan yang semenarik mungkin dan buku-buku bacaannya juga tentu harus menarik juga ya. Dan Benar. ada juga saya dengar pembina atau semacam guru begitu ya, relawan guru yang menemani anak-anak ketika belajar di pojok baca. Ini siapa Bu? Apakah mereka memang guru yang terpanggil untuk menjadi relawan atau dari warga sekitar di sana? Ya, warga sekitar di sana yang memang punya peran sebagai guru PAUD. Mhm, Ada beberapa orang guru PAUD yang ikut langsung membina di pojok baca ini. Jadi apa yang dilakukan di PAUD itu sangat nyambung dengan kegiatan pojok baca ini. mhm. Jadi memang ada yang membina ya, ada yang menemani anak-anak sehingga anak-anak juga tidak merasa sendiri atau tidak merasa kesepian gitu, hanya bermain dengan teman-teman yang seumuran, tapi ada pembina yang benar-benar bisa mengarahkan mereka, membina mereka dan mengajari ketika mereka punya PR di sekolah yang mungkin sulit untuk dikerjakan oleh mereka. Baik, ini kelas berapa saja Bu yang bisa mengerjakan PR di sana atau ikut belajar lah ya istilahnya ya, ikut kelas di sana. Itu dari kelas berapa sampai kelas berapa, Bu? Sebenarnya ini nggak ada batasan, cuman saat ini anak-anak yang datang ke situ mungkin lebih tertarik dengan buku-buku bacaan karena kita juga belum terlalu lama dibuka ya. Untuk program berikutnya memang kita akan ada bimbingan untuk belajar jika anak-anak kesulitan. Mhm, Kalau saat ini anak-anak masih tertarik dengan buku-buku yang terpajang di sana. mhm. Oke, jadi ada buku-buku yang memang menarik mereka dan ada fasilitas tambahan yaitu guru ya yang akan membimbing mereka. Memang tidak ada batasan, tapi untuk anak-anak yang mungkin masih PAUD atau kelas yang rendah ya, 1, 2, 3 itu Ya. bisa dibantu oleh pembina yang hadir di sana. Lalu bagaimana Bu respon anak-anak ketika memiliki ruang baru, ruang yang penuh warna untuk mereka? Sangat antusias dan mereka makin ceria. Mhm, Eh, Kehadiran kami juga yang tadinya mereka agak cuek, nggak peduli dengan kehadiran orang asing di lingkungan mereka. Sekarang setelah mereka eh, sering datang ke pojok baca, kehadiran kami itu disambut dengan ceria. mhm. Jadi anak-anak lebih bisa merespon orang lain ya, karena tadi Ya. disebutkan juga sudah tidak adiksi lagi dengan gawai atau handphone mereka dan kini sudah suka lebih membaca buku dan lebih suka berinteraksi langsung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya. Mhm. Baik. Nah, untuk memperindah atau mempercantik lingkungan ini, saya dengar juga bukan hanya dari pemerintah setempat, tapi ada juga warga yang ikut langsung, turun langsung untuk mewarnai ya, Bu. Itu siapa saja? Ya, awalnya mural dikerjakan oleh tim Balai Buku Jakarta, tapi melibatkan warga sekitar, juga bahkan anak-anak, juga dibantu dari tim PSU dari Kelurahan Palmeriam. Akhirnya ya semua ikut bergotong royong menyelesaikan mural yang sudah dilakukan mungkin lebih kurang 300-400 meter panjangnya. Wow, jadi ini juga bisa meningkatkan kembali. Mural yang dibuat ini, Mhm, mural yang dibuat ini adalah bagian dari tembok Balai Pustaka yang ikut mensupport kegiatan ini. mhm, Dari awal Balai Pustaka juga punya peran membantu keberadaan pojok baca dengan memberikan bantuan fasilitas baca dan buku-buku. Nah, mural yang dibuat adalah bagian dari tembok Balai Pustaka, termasuk rumah-rumah warga sekitar. mhm. Dan di mural ini juga ada seperti input untuk mengedukasi warga ataupun anak-anak yang melihatnya ya. Ya, mural ini memang dibuat bernilai edukasi. Hmm, oke.
Terakhir, Bu Herda, apa harapan Ibu dengan adanya wajah baru di Kelurahan Palmeriam ini, Bu? Harapan saya wawasan masyarakat di sana mulai menjadi lebih terbuka, dan dengan terbukanya wawasan mereka akan membuat mereka lebih kreatif dan inovatif dan mampu mengembangkan diri. Akhirnya akan membuat mereka lebih mandiri, berdaya, melepaskan diri dari jerat kemiskinan yang dulu identik dengan mereka. Baik, kita harapkan dengan adanya wajah baru di Kelurahan Palmeriam ini, semoga juga bisa melahirkan harapan baru ya bagi warga yang tinggal di wilayah ini. Terima kasih Bu Herda telah berbagi waktu dan inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indro. Terima kasih kembali. Pemirsa, di Kota Medan, Museum Mainan menyimpan ratusan koleksi Lego. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Halo Indonesia.